Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari kelas 12 IPA, asal sekolah SMA Muhammadiyah 1 Depok, Pancoran. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia, yaitu senyawa turunan alkana tentang isomer gugus fungsi. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu isomer gugus fungsi? Kalau teman-teman belum tahu, yuk kita simak videonya. Sebelum masuk materi pada isomer gugus fungsi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu isomer. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi penyusunan strukturnya berbeda. Kata isomer terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama iso, yang artinya sama, dan meros artinya bagian. Maksudnya senyawa-senyawa ini memiliki bagian yang sama meskipun penyusunan atom-atomnya berbeda. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari isomer. Senyawanya sama namun penyusunan saja yang berbeda. Oke, jangan pusing-pusing dulu. Coba kalian bayangin, kamu punya 10 Lego, lalu kamu beri nama Legolas. Lalu suruh 3 teman kamu menyusun Legolas menjadi bentuk bebas. Langsung lihat hasilnya. Ketiganya pasti akan membuat bentuk yang berbeda-beda. Bisa jadi ada yang membuat pesawat, membuat rumah, dan lain sebagainya. Itu artinya Legolas merupakan isomer. Nah, cukup mudah bukan konsepnya? Namun pada dasarnya isomer terbagi menjadi dua jenis. Ada yang isomer struktur, serta ada isomer ruang. Isomer struktur terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, isomer kerangka, kemudian ada isomer posisi, dan yang terakhir ada isomer gugus fungsi. Sedangkan isomer ruang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu isomer optis dan isomer geometri. Namun pada video ini, saya akan membahas mengenai isomer struktur, yaitu isomer gugus fungsi. Dari ketiga jenis isomer struktur, ada pula isomer kerangka, yang artinya senyawa ini dapat dibedakan melalui kerangkanya. Biasanya terjadi antara senyawa rantai lurus dan senyawa yang memiliki cabang. Bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa kedua gambar tersebut memiliki senyawa yang sama namun kerangkanya saja yang berbeda. Selanjutnya ada yang namanya isomer posisi. Isomer posisi merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama namun memiliki letak cabang atau gugus fungsi yang berbeda. Contohnya, seperti 2 propanol dengan 1 propanol. Yang membedakan gambar tersebut yaitu pada letak cabangnya atau gugus fungsinya, di mana 2 propanol gugus fungsinya berada di 2 dan 1 propanol gugus fungsinya berada di cabang pertama. Dan yang terakhir isomer gugus fungsi. Nah, ini dia nih materi yang kita tunggu-tunggu. Isomer gugus fungsi merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama namun memiliki gugus fungsi yang berbeda dan dapat diartikan juga sebagai senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama akan tetapi atom-atomnya terhubung dengan cara lain. Bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwa gambar pertama yaitu etil-etanoat memiliki rumus molekul yang sama yaitu C4H8O2 dan termasuk golongan ester. Sedangkan gambar yang kedua, asam 2-metilpropanoat memiliki rumus molekul yang sama juga yaitu C4H8O2 yang termasuk golongan asam karboksilat.
Nah, teman-teman pasti masih bingung kan kenapa bisa asam karboksilat dengan ester? Oke, jadi kita akan bahas. Isomer gugus fungsi terdiri dari aldehida berisomer dengan keton. Nah, isomer ini maksudnya adalah berpasangan. Jadi, aldehida berpasangan dengan keton. Kemudian, alkohol berisomer dengan eter dan asam karboksilat berisomer dengan ester. Nah, jangan lupa dihafalin ya. Tapi, kenapa aldehida nggak bisa berpasangan dengan eter? Nah, soalnya aldehida dan keton itu memiliki rumus kimia yang sama, yaitu CnH2nO. Nah, sedangkan alkohol memiliki rumus kimia CnH2n plus 2O. Jadi, udah pasti beda ya. Teman-teman pasti sudah pada paham kan? Kalau begitu, yuk kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu, manakah senyawa berikut yang merupakan isomer gugus fungsi? Waktu habis. Jawabannya yang nomor 1 dan 3 ya. Kok bisa ya 1 dan 3? Nah, di sini kita akan langsung bahas satu persatu. Dimulai dari yang nomor 1. Pada pernyataan nomor 1, terdapat senyawa CH3, CH2, dan COH dan bernama senyawa propanal. Senyawa tersebut memiliki rumus kimia C3H6O atau CnH2nO dan termasuk golongan aldehida. Nomor 2 terdapat senyawa CH3, CH2, COOH dan bernama asam propanoat. Memiliki rumus kimia C3H6O2 atau CnH2nO2 dan termasuk golongan asam karboksilat. Sedangkan yang nomor 3 memiliki senyawa CH3COCH bernama 2-propanon dan memiliki rumus kimia C3H6O atau CnH2nO dan termasuk golongan keton. Nah, di sini kita bisa langsung lihat nih bahwa nomor 3 dan nomor 1 terdapat kesamaan, yaitu memiliki rumus kimia yang sama. Dan sudah dapat dipastikan bahwa itu merupakan isomer gugus fungsi karena aldehida dengan keton. Kalau asam karboksilat berpasangan dengan ester, sedangkan alkohol dengan eter. Jadi jawabannya sudah pasti yang nomor 1 dan nomor 3 ya. Kesimpulannya, jadi isomer adalah gabungan dua senyawa kimia atau lebih yang memiliki rumus molekul yang sama, namun berbeda struktur dan ada dua golongan besar dalam isomer, yaitu golongan isomer struktur dengan golongan isomer ruang. Saya harap teman-teman bisa dengan mudah memahaminya ya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.